Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hana Viva dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Minggu ini adalah minggu kelima, maka kita akan membahas chapter 5 yaitu tentang consumer markets and consumer buyer behavior, tentang pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian belajar di chapter 5 ini, diharapkan kalian dapat menentukan pasar konsumen dan menyusun model sederhana dari perilaku pembelian konsumen, kemudian kalian dapat menjelaskan 5 faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Kemudian kalian juga diharapkan mampu membuat daftar dan memahami atau menjelaskan jenis utama perilaku keputusan pembelian konsumen serta tahapan-tahapan dalam proses keputusan pembelian. Kemudian terakhir diharapkan kalian dapat menjelaskan proses adopsi dan difusi untuk produk baru. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, maka yang akan kita bahas dalam chapter 5 ini yaitu ada model perilaku konsumen, kemudian karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen, kemudian jenis-jenis perilaku keputusan pembelian, kemudian proses keputusan pembelian, kemudian proses keputusan pembelian untuk produk baru, dan yang terakhir yaitu perilaku konsumen pada lintas batas internasional. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, yang pertama akan kita bahas yaitu kalian perlu tahu apa sih yang namanya perilaku pembelian konsumen. Jadi perilaku pembelian konsumen itu mengacu kepada perilaku pembelian konsumen akhir. Jadi yang disebut konsumen di sini adalah pengguna akhir, bukan kita beli untuk orang lain, tapi kita konsumsi sendiri. Jadi perilaku pembelian konsumen yaitu individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Nah, sedangkan pasar konsumen yaitu mengacu pada semua konsumsi pribadi dari pengguna akhir. Gitu. Pengguna akhir maksudnya konsumen akhir. Pokoknya yang kita bahas konsumen di sini adalah yang menggunakan produk atau jasa tersebut, bukan konsumen yang membeli terus dikasih ke orang, enggak, tapi yang membeli dan menggunakannya. Nah, di sini ada model perilaku konsumen, yaitu ada namanya stimulus marketing. Ya, kita mengenal adanya namanya marketing mix, gitu, atau bauran pemasaran. Nah, di sini ada 4. Walaupun sebenarnya sekarang sudah berkembang menjadi 7, atau kita sebut dengan 7P marketing mix. Nah, yang akan kita bahas lengkap saja ya 7. Jadi 7P marketing mix. Nah, kenapa 7? Yang 4 pertama ini sifatnya untuk lebih kepada bisnis produk. Nanti tambahan 3 terakhir yaitu merujuk kepada bisnis layanan atau jasa. Nah, yang pertama yaitu produk. Marketing mix yang pertama produk itu apa sih? Produk itu sifatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, di mana di dalamnya termasuk ada fungsi dari produk tersebut, desain produknya, packagingnya, kualitasnya, mereknya, aksesorisnya, komposisinya, garansi, dan lain-lain. Kemudian marketing mix yang kedua yaitu price atau harga. Nah, harga ini merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan atau dikeluarkan oleh konsumen atau pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa yang mereka inginkan. Nah, harga ini bersifat subjektif, di mana harga dapat dikatakan mahal, dapat dikatakan standar atau murah, tergantung dari persepsi masing-masing individu. Kemudian, stimulus pemasaran yang ketiga yaitu place atau place di sini maksudnya saluran distribusi atau distributor. Jadi place di sini adalah seperangkat lembaga yang melakukan segala kegiatan atau fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Nah, maksudnya di mana konsumen itu dapat mendapatkan produk atau jasa yang mereka inginkan di tempat itu gitu. Jadi place itu menyalurkan atau seperti jembatan antara produsen dengan konsumen akhir. Contohnya apa? Contohnya mall, pasar, toko, warung, dan lain-lain. Jadi di mana kita bisa mendapatkan produk yang kita inginkan gitu dari produk dari suatu perusahaan. Nah, kemudian stimulus marketing yang keempat yaitu promosi. Nah, promosi ini apa sih? Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan produk atau jasa dari penjual kepada konsumen dalam sistem saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Jadi
promosi ini termasuk di dalamnya apa sih? Ada penawaran khusus ya kan biasanya. Suatu produk atau jasa kalau ada promosi kalau promosinya bagus, bukan maksudnya bagus tuh menggiurkan gitu kan, kita kan juga tertarik ingin beli kan. Contoh misalkan ada tulisan special price, ada tulisan diskon gitu kan, itu kita juga kan rasanya kepengen beli. Kemudian ada tulisan free gift atau hadiah, jadi kalau beli ini dapat hadiah gitu kan. Nah, promosi ini apakah cuma itu, Bu? Enggak, termasuk iklan entah itu iklan TV, iklan video, iklan radio, kemudian poster, kemudian tester pun juga termasuk bagian dari promosi. Kadang kan kita kalau misalkan mau beli contoh parfum, misalkan ada parfumnya kita nggak, sama-sama parfum nggak kenal, yang satu ada testernya, yang satu nggak ada testernya, otomatis kita akan lebih yakin ketika udah ada testernya kan, kita kayak nyium dulu, oh ini wangi-wangi, ini aku nggak tahu tapi kok nggak ada testernya, takut mau beli, takut mubah kan gitu, takut ternyata udah beli terus nggak suka. Jadi lebih konsumen lebih cenderung ke yang ada testernya, karena udah tahu. Waktu yang tadinya nggak tahu, kemudian mencium testernya, oh ini wanginya aku suka nih, coba beli. Akhirnya kan dia mau coba beli, karena apa? Karena dia sudah caranya udah mencicipi testernya gitu. Itu salah satu bagian dari promosi juga. Nah, itu 4P marketing mix yang pertama, itu merujuk kepada bisnis produk. Kemudian marketing itu dikembangkan lagi menjadi 7. Nah, kok ada tambahan 3, Bu? Ya, tambahan 3 ini lebih merujuk kepada bisnis yang tidak hanya produk, tapi juga bisnis layanan atau jasa, di mana marketing mix yang kelima yaitu people atau orang. Orang-orang di sini maksudnya adalah karyawan penyedia jasa layanan ataupun penjualan, atau orang-orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses layanan itu sendiri. Contohnya apa? Kalau misalkan di hotel ya berarti resepsionis, itu termasuk people-nya, resepsionis, terus OB-nya ya kan. Nah, kalau misalkan kamu ke hotelnya bagus tapi resepsionisnya nggak pernah senyum, OB-nya juga sombong gitu kan, atau jutek atau gimana kan, kadang males juga gitu kan. Kemudian kalau di rumah sakit, people-nya siapa? Di rumah sakit ya people-nya ya karyawan pendaftaran, admin pendaftaran, kemudian dokternya, kasirnya, apotekernya. Kadang rumah sakit bagus tapi dokternya juga pada sombong-sombong atau jutek-jutek kan, males gitu kan. Kemudian kalau di salon ya berarti tukang salonnya, tukang pijetnya. Kalau di bank ya satpamnya, tellernya, CS-nya dan lain sebagainya, itu people. Kemudian marketing mix yang keenam yaitu proses, dimana proses ini adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang atau jasa. Jadi yang dilihat tidak hanya 4 tadi sampai ke 5 orangnya, tapi juga prosesnya, proses dimana bagaimana cara orang-orang tadi yang terlibat dalam suatu layanan tadi melayani kamu, melayani pembeli, melayani konsumen. Apakah ramah, kemudian apakah sangat membantu gitu kan. Kan kadang ada yang nggak ramah, atau misalkan kadang ada yang nggak membantu sama sekali, kita tanya dia nggak tahu terus udah tinggal bring gitu aja kan, nggak enak juga itu prosesnya. Jadi prosesnya juga penting kalau di dalam bisnis jasa gitu. Kemudian yang terakhir yaitu physical environment atau lingkungan fisik, yaitu keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana. Suasananya apa sih? Macam-macam, kebersihan, tata ruang, desain ruang, dekorasi, penerangan untuk pencahayaan ya kan, kemudian vibe, lokasi, tempat parkir dan fasilitas lain-lainnya, wifi dan segala macam, itu termasuk salah satu stimulus marketing. Jadi misalkan ada sama-sama ada kafenya sama-sama misalkan sama-sama murah ya kan, kemudian penerangannya juga sama-sama bagus, kemudian dekorasi ruangannya juga sama-sama oke, sama-sama bagus, kemudian lokasinya juga strategis, tapi yang satu ada tempat parkir, yang satu nggak ada tempat parkir kan. Di sini perbedaannya di situ. Akhirnya orang mau ke kafe ini mager banget ada tempat parkir, lah nyari yang ada tempat parkirnya, toh sama-sama murah, sama-sama nyaman, sama-sama enak gitu kan. Nah, kemudian misalkan sama-sama ada tempat parkir luas, yang satu ada wifi, yang satu nggak ada wifi, kan beda lagi gitu kan. Nah, physical environment itu juga salah satu stimulus marketing ke 7. Nah, kemudian
Stimulus lainnya apa sih? Stimulus lainnya yaitu ada economic force atau dorongan ekonomi. Ada dari segi teknologi, ada dari segi politik, ada juga dari segi budaya. Nah, model dari perilaku konsumen ini, jadi sebelum konsumen itu merespon mau membeli atau tidak, itu ada dua stimulus, ya kan? Yang satu eksternal stimulus, yang kedua yaitu internal stimulus yang tadi saya jelaskan, di mana ada marketing mix gitu kan, kemudian ada faktor ekonomi, teknologi, politik, dan lain-lain, budaya, demografi, situasional, itu termasuk stimulus eksternal. Nah, stimulus internal ini apa sih? Nah, faktor internal itu yang mempengaruhi keputusan konsumen digambarkan sebagai black box. Nah, box ini berisi berbagai faktor yang ada di dalam benak seseorang atau benak konsumen tersebut. Nah, ini mengacu kepada karakteristik konsumen, seperti keyakinan dia, nilai-nilai yang dia anut, motivasi dia, gaya hidup dia, dan sebagainya. Itu adalah faktor internal, ya. Ada persepsi juga, gitu kan. Kemudian ada decision making process atau proses pengambilan keputusan, itu juga termasuk dari bagian black box. Black boxnya bagian dari otak individu, ya, di dalam otak individu. Nah, karena konsumen menyadari bahwa mereka memiliki suatu masalah. Masalahnya apa sih? Masalahnya ya kebutuhan dan keinginan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, itu masalah mereka. Nah, yang perlu mereka selesaikan dan mempertimbangkan bagaimana keputusan pembelian dapat menyelesaikan masalah mereka. Masalahnya apa ya? Kebutuhan mereka itu tadi, gitu kan. Nah, saat konsumen menanggapi rangsangan eksternal, udah ada rangsangan eksternal nih, dari marketing tadi, product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, ditambah dengan faktor eksternal yaitu dari lingkungan, ekonomi, teknologi, budaya, demografi, dan lain-lain. Kemudian ditambah faktor internal. Dari faktor eksternal ditambah faktor internal tadi, yaitu karakteristik konsumen dan juga proses dari pengambilan keputusan. Maka dari situ respon konsumen bisa jadi membeli, bisa jadi menolak, gitu. Jadi saat konsumen menanggapi rangsangan eksternal, kemudian melalui proses decision making process atau proses pengambilan keputusan, maka di situ setelahnya konsumen akan menentukan apakah dia mau membeli atau tidak membeli, gitu. Nah, pembeli itu adalah mitra penting dalam proses pertukaran. Nah, tanpa adanya pembeli maka tidak akan terjadi proses pertukaran. Syarat adanya pertukaran adalah ada penjual dan ada pembeli. Nah, kalau kita lihat dari gambar, kita tahu buyer value, nilai yang dipunyai pembeli. Jadi konsumen itu punya nilai yang dia miliki apa? Uang, waktu, pekerjaan, kartu kredit, dan lain-lain. Kemudian penjual juga punya nilai. Apa nilai yang penjual itu punya? Yaitu produk, jasa, pengalaman, ide, kualitas, kebutuhan, dan keinginan. Maksudnya dia seller ini atau penjual ini bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kamu. Itu nilai yang dimiliki oleh penjual. Nah, adanya penjual dan pembeli punya masalah, yaitu kebutuhan dan keinginan dia. Dan dia juga punya duit untuk ditukar. Nah, penjual punya produk atau jasa yang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan dia juga ingin menukarkan itu kepada konsumen, gitu kan, menukarkan dengan uang. Jadi, pembeli ingin menukar uangnya dia dengan kebutuhan yang dia inginkan, kemudian penjual ingin menukarkan kebutuhan yang dia tawarkan dengan uang yang pembeli miliki. Nah, adanya transaksi ini, maka adanya nilai-nilai tadi, akhirnya terjadilah suatu transaksi, gitu. Jadi konsumen adalah fokus dari suksesnya sebuah pemasaran, gitu. Nah, kebutuhan dan keinginan mereka itu adalah salah satu alasan pemasaran. Tanpa pemahaman tentang perilaku pembelian konsumen, akan sulit untuk menyesuaikan antara penawaran dan permintaan calon pembeli. Jadi kalau kita nggak tahu nggak tahu tentang perilaku konsumen, maka kita nggak akan pernah ngerti apa yang dia butuhkan dan apa yang harus kita tawarkan. Karena apa? Karena ketika calon pembeli ini tidak puas, ya kan, atau
pembeli tidak puas, kemudian pertukarannya akhirnya tidak dilanjutkan, atau misalkan kayak ke pasar gitu kan, kita ke pasar, kita pengen beli sesuatu gitu, A misalkan, kita pengen beli produk A, kemudian kita lihat-lihat Bu, ada misalkan kita mau beli apa ya, mau beli sayur misalkan, Bu ada sayur katu misalkan, oh ada Mbak ini katu, ternyata kamu pengennya katunya katu muda. Nah sedangkan di pasar ibunya adanya katu tua, akhirnya kan nggak jadi Bu, saya butuhnya katu muda. Nah kan pertukaran nggak jadi, akhirnya nggak dilanjutkan, akhirnya tujuannya tidak terpenuhi. Jadi selama pembeli memiliki pemilihan yang bebas, jadi penawaran yang kompetitif untuk dipilih di pasar, mereka akhirnya mengendalikan pasar. Jadi selama pembeli itu punya pilihan yang bebas, jadi ya kita harus tahu, oh katu tuh ada, misalkan sayur katu tuh ada daun katu tua, ada daun katu muda. Jadi kita juga harus siap-siap mempersiapkan daun katu tua dan daun katu muda. Ketika kita sudah mempersiapkan daun katu tua dan daun katu muda, terus kemudian pembeli bilang, iya Bu saya butuh daun katu muda, berapa? Kan gitu kan urutannya, berapa? Oh ini 1.000 misalkan. Terus pembeli mikir 1.000, siapa tahu ada yang lebih murah, kan mau ditawar 800 boleh Bu gitu kan, ibunya nggak mau, nggak bisa Mbak, bisanya 1.000. Oh yaudah Bu, nanti saya balik lagi, kan gitu mesti kan. Kemudian jalan lagi ke depan dan kamu nemu lagi daun katu muda, Bu ada daun katu muda, oh ada, ini Mbak berapa? 1.000 misalkan. Aduh sama-sama 1.000 Bu, 800 boleh nggak? Terus kemudian ibunya yang itu bilang, jangan 800 lah Mbak, 900 nggak apa-apa deh, 900 ya. Akhirnya ya udahlah 900 nggak apa-apa. Akhirnya terjadilah proses tukar menukar tadi, proses pertukaran tadi terjadi karena sama-sama terpenuhi. Ibunya penjual terpenuhi mau menukarkan daun katu mudanya dengan uang 900, terus pembelinya juga terpenuhi, dia butuh daun katu muda tapi nggak mau bayar 1.000 gitu. Ini kan ketemu di sini, akhirnya terjadilah pertukaran gitu. Tujuan pembelajaran tadi ada salah satunya yaitu jenis-jenis atau faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Jadi kalian harus bisa menyebutkan 5 faktor utama yang mempengaruhi pembelian konsumen, yaitu faktor psikologi, faktor sosial, faktor budaya, faktor personal, dan faktor ekonomi. Ini ada banyak bawahnya, nanti kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor budaya. Budaya ini apa sih? Budaya adalah cara manusia hidup dan pola pikir dalam suatu kelompok yang diperbolehkan dari satu generasi ke generasi. Jadi di dalamnya termasuk pengetahuan, kepercayaan yang dianut, tradisi, moral, nilai, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperbolehkan atau dianjurkan di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, budaya ini, misalkan budaya Indonesia dengan budaya Cina kira-kira sama apa enggak? Enggak kan, berbeda. Budaya Indonesia dengan budaya Cina, Jepang, Nigeria, Amerika, Arab berbeda-beda. Misalkan kayak kalau budaya Indonesia, contoh paling gampang ini, kita kalau belum makan nasi itu belum dikatakan makan, ya kan? Sedangkan kalau Cina itu lebih kepada mereka makannya mungkin mie ya, atau bubur gitu. Bagi kita bubur itu bukan makan, maksudnya bubur itu kayak cemilan. Kalau bagi orang Cina bubur itu ya makanan utama, bubur gitu kan. Terus bagi orang Eropa misalkan roti, orang Arab roti. Bagi mereka kalau belum makan roti namanya belum makan. Bagi Indonesia kalau belum makan nasi namanya belum makan. Nah, ini kan perbedaan budaya. Kemudian di dalam budaya itu ada namanya subbudaya. Subbudaya adalah bagian dari budaya yang membantu pemasar untuk mengetahui budaya orang lain di dalam suatu budaya gitu. Nanti saya jelaskan, ada contohnya. Bisa melalui secara psikologi, sosial, atau identifikasi massa. Nah, subculture atau subbudaya ini terdiri dari sekumpulan orang di dalam sebuah budaya yang menunjukkan perilaku pembelian yang serupa dan kepercayaan yang serupa pula. Contoh misalkan di dalam negara Indonesia disebut budaya. Di dalam budaya Indonesia itu ada subbudaya, yaitu apa? Subbudaya Jawa, subbudaya Sunda, subbudaya Batak, ya kan? Subbudaya Sumatera, subbudaya Papua, itu subbudaya. Nah,
uh, walaupun sesama subbudaya ini punya perilaku pembelian yang serupa atau kepercayaan yang serupa pula, tapi tetap bisa dibedakan antara perilaku pembelian orang-orang Jawa dengan perilaku pembelian contoh orang Kalimantan atau orang Papua, tetap dapat dibedakan. Gimana cara contoh misalkan gini, orang Jawa atau Jawa Tengah ya, itu kita lebih suka, contoh misalkan lebih suka makanan yang manis, jadi masakannya itu manis. Tapi kalau Sunda itu lebih suka yang asin-asin. Nah, walaupun sama-sama orang Indonesia, sama-sama budaya Indonesia, kepercayaannya sama, tapi perilaku pembeliannya tetap bisa dibedakan. Jadi kalau kamu mau serving, misalkan kamu mau buka restoran Sunda, tapi di dalamnya masakannya manis. Ini orang bingung, ini restoran Sunda apa restoran Jawa? Kok masakannya manis? Ya kan, kalau restoran Sunda itu cenderung masakannya asin gitu. Kemudian kalau ke restoran Padang misalkan, restoran Padang di dalamnya isinya cuman ayam bakar, sop bening. Loh, ini restoran Padang apa restoran Jawa? Ya kan, restoran Padang kan cenderungnya rendang yang berlemak-lemak, yang bersantan, yang buket, yang gurih, yang pedes gitu kan. Nah, jadi di dalam suatu budaya masih ada sub budaya, di mana kita bisa membedakan perilaku konsumen antara sub budaya satu dengan sub budaya yang lain dalam satu budaya. Nah, kemudian kelas sosial. Kelas sosial ini mengelompokkan pasar berdasarkan pendapatan dan standar hidup seseorang, di mana di dalamnya termasuk pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain. Jadi biasanya orang yang standar hidupnya sama, ya kan, pendidikannya sama, pekerjaannya sama, pendapatannya sama, itu biasanya mereka mengelompok ke dalam kelas sosial yang sama dan mempunyai ketertarikan yang sama. Contoh misalkan sama-sama pendapatannya wah gitu kan, pekerjaannya artis gitu kan, nah sama-sama tertarik untuk membeli barang-barang branded, ya kan, dengan seperti itu. Nah, ini jadi budaya, subbudaya, dan kelas sosial termasuk ke dalam turunan faktor budaya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, salah satunya adalah budaya, turunannya adalah budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Nah, kelas sosial juga dapat dibedakan gitu kan, jadi ada diklasifikasikan. Jadi kelas sosial dapat diklasifikasikan yang paling umum yaitu kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, ya kan. Nah, penentuan kelas sosial itu dipengaruhi oleh apa sih? Dipengaruhi oleh wewenang atau jabatan, kemudian pendapatan, kemudian pekerjaan, prestasi, dan juga pendidikan. Jadi biasanya kalau yang kelas atas dia pendidikannya tinggi, pekerjaannya bagus, pendapatannya menggiurkan gitu kan, punya jabatan yang tinggi di suatu perusahaan atau suatu organisasi, nah itu biasanya dikatakan kelas atas. Kalau kelas bawah ya yang biasa-biasa aja kayak kita kayak saya ini kelas bawah, ya kan. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor sosial, di mana faktor sosialnya turunannya ada keluarga, reference group, dan roles and status. Kita bahas satu-satu. Membership group. Nah, membership group ini siapa sih? Semua orang yang secara langsung mempengaruhi keputusan pembelian, yang biasanya berinteraksi secara face to face sehari-hari. Nah, ini membership group atau kita sebut dengan keluarga juga bisa. Jadi keluarga adalah termasuk membership group, termasuk orang yang secara langsung dapat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang atau individu karena berinteraksi terus-menerus face to face gitu. Selain keluarga, apa mungkin sahabat, ya kan? Sahabat bisa jadi. Nah, kemudian ada namanya reference group. Reference group adalah kelompok yang menjadi acuan dalam membentuk sikap perilaku pembelian. Contoh kelompok lingkup kerja. Kan kamu di pekerjaan punya geng di kerjaan kamu. Terus kemudian kamu juga alumni SMA, kamu punya geng SMA. Nah, itu jadi itu termasuk reference group. Jadi teman-teman dekat SMA, teman-teman dekat kerja, kemudian teman-teman dekat pengajian gitu kan. Itu termasuk reference group. Kemudian kalau aspirational group, apa? Aspirational group ini adalah individu atau kelompok yang disuka, yang bisa menjadi aspirasi. Jadi kamu
memutuskan untuk membeli karena ada aspirational group. Jadi kelompok yang kamu suka, yang dapat menjadi aspirasi, kemudian kamu jadi teringin untuk membeli. Misalkan kamu contoh suka dengan artis A misalkan, kemudian artis A ini jadi brand ambasadornya produk A misalkan, akhirnya kamu jadi teringin membeli produk A karena aspirational group tadi. Nah, sebaliknya lawannya aspirational group yaitu dissociative group atau individu atau sekelompok orang yang tidak kamu sukai, yang membuat kamu jadi nggak mau beli. Contoh misalnya kamu nggak suka artis B, dia jadi brand ambassador produk B, padahal produk B ini bagus loh, tapi kamu nggak mau beli karena brand ambasadornya si artis B yang kamu nggak suka gitu. Kemudian faktor sosial selanjutnya yaitu opinion leaders atau opini pemimpin ya, dimana opinion leaders itu maksudnya individual di dalam suatu grup yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian anggota grup lainnya. Nah, biasanya menyangkut ada keterampilan khusus, pengetahuan, kepribadian, atau karakteristik lain yang dapat memberikan pengaruh sosial kepada orang lain atau kepada anggota-anggota lainnya. Nah, misal contohnya, kamu ingin beli gadget. Dan kamu nggak begitu tahu masalah gadget. Kemudian ada satu orang di dalam kelompok kerjamu itu yang dia expert dalam masalah IT, expert dalam masalah gadget. Kemudian dengan opininya dia dapat mempengaruhi kamu untuk membeli gadget merek tertentu. Nah, jadi itu namanya opinion leader berdasarkan keterampilan khusus dan pengetahuan gitu. Kemudian selanjutnya ada family atau keluarga ya. Nah, ini udah kita bahas tadi, dimasukkan ke dalam membership group ya. Jadi keluarga ini termasuk ke dalam reference group utama atau membership group, di mana keluarga ini dapat mempengaruhi secara langsung dan biasanya jadi patokan utama dalam perilaku pembelian seseorang. Kemudian faktor sosial yang terakhir yaitu peran dan status. Peran dan status ini contohnya bos kepada anak buahnya, orang tua kepada anaknya, ketua kepada pengikutnya. Nah, ini mereka bisa mempengaruhi, contoh orang tua kepada anaknya ya. Jadi orang tua bisa mempengaruhi perilaku pembelian anaknya karena terikat kepada peran dan status orang tua tadi. Nah, biasanya status ini bergantung kepada pendapatan, jabatan, pendidikan, pekerjaan. Jadi jabatannya contoh orang tua, jabatannya orang tua gitu kan. Kalau bos tadi karena dia ada jabatan, ada pendapatan, ada pendidikan, ada pekerjaan gitu. Jadi contohnya paling gampang gitu tadi, orang tua ke anaknya. Jadi orang tua punya peran terhadap anak, orang tua juga punya status terhadap anak. Akhirnya orang tua dapat mempengaruhi perilaku pembelian anak gitu. Faktor perilaku konsumen yang ketiga yaitu ada personal factor atau faktor personal, di mana di dalamnya ada umur. Nah, jadi umur ini mempengaruhi perilaku pembelian. Kenapa? Karena perbedaan umur maka beda juga kebutuhannya ya kan. Sama dengan yang teenager, yang dewasa, yang anak-anak, yang bayi itu karena beda-beda umur maka beda-beda kebutuhan gitu kan. Misalkan kayak bayi sama-sama butuh popok kan, bayi butuh popok belinya pampers, remaja butuh popok belinya pembalut, manula butuh popok belinya pampers untuk manula kan itu. Nah, kemudian ada life cycle stage atau siklus hidup. Jadi manusia itu kan dia tidak selamanya bayi, ya kan, tidak selamanya muda, ya kan. Manusia itu akan terus berkembang dan tumbuh dari mulai newborn, pertama kali lahir, kemudian teenager, ya kan, remaja, kemudian dewasa, entah itu single, entah itu married, ya kan, kemudian jadi orang tua, kemudian jadi manula. Kan selama life cycle stage tadi, kebutuhan manusia akhirnya berlain-lain, bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi ketika newborn, manusia ketika baru lahir butuhnya ya popok, ya apalagi minyak telon, ya kan, sabun yang anti pedih mata gitu. Kemudian tumbuh menjadi remaja nambah kebutuhannya karena dia sudah memasuki masa pubertas, dia butuh pembalut, ya kan, ada menstruasi kalau perempuan, kalau laki-laki enggak, ya kan. Kemudian ketika tumbuh lagi, manusia tumbuh jadi dewasa, kalau dia single ya dia enggak butuh
menafkahi, ya kan. Kalau dia married ya dia butuh menafkahi. Kemudian ketika married jadi orang tua, punya anak, kebutuhannya bertambah lagi. Kemudian ketika mereka tumbuh menjadi manula, jadi tua, kebutuhannya berbeda lagi. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam personal faktor juga ada occupation atau pekerjaan. Nah, pekerjaan juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, di mana yang kerjanya kuli, tukang bangunan, ya kan, dia juga belinya peralatan-peralatan bangunan. Yang pekerjaannya guru, membeli peralatan-peralatan atau baju-baju yang untuk dinas guru gitu kan. Jadi misalkan kayak guru, masa iya mau beli barang-barang tukang gitu kan. Ya ada yang hobinya nukang gitu, tapi kan utamanya dia membeli ya baju dinas, ya kan. Nah, kemudian kalau bos beda lagi, kalau dia seorang perawat pembeliannya beda lagi. Jadi faktor pekerjaan ini juga mempengaruhi faktor pembelian konsumen. Kemudian lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup juga mempengaruhi, di mana gaya hidup ini apa sih? Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam psikografi. Jadi menggolongkan orang menurut cara mereka menghabiskan uang dan waktunya. Kemudian ada kepribadian, gitu, personality. Personality juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, di mana personality ini mengacu kepada karakteristik psikologis unik seseorang. Apakah dia orangnya agresif, apakah dia pemalu, introvert, extrovert, konservatif, itu semua mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu adalah self concept atau konsep diri, di mana konsep diri ini maksudnya persepsi terhadap diri sendiri, mengacu kepada cerminan identitas individu. Jadi kamu melihat dirimu itu seperti apa sih? Apakah saya vegetarian? Apakah saya non vegetarian? Apakah saya pecinta alam? Apakah saya cinta bumi gitu kan? Apakah saya tomboy? Apakah saya feminim? Apakah saya seorang muslim? Apakah saya non muslim? Apa saya muslim yang berjilbabnya besar atau muslim yang jilbabnya biasa aja? Atau saya itu seorang punk rock gitu kan? Nah, itu kamu sendiri yang menilai dirimu itu tergolong apa. Nah, itu self concept. Nah, semua ini termasuk dalam faktor personal, di mana karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian yang keempat adalah ada faktor psikologi, di mana di dalam faktor psikologi ada motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap. Ini kita bahas satu-satu juga. Nah, faktor psikologi yang pertama yaitu motivasi. Motivasi ini apa sih? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, kepuasan, mencapai tujuan dan cita-cita, dan juga menyelesaikan masalah. Di dalam motivasi ada namanya Maslow Hierarchy of Needs. Maslow Hierarchy of Needs itu apa sih? Orang-orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu, di mana kebutuhan manusia diatur dalam hierarki dari yang paling mendesak hingga yang paling tidak mendesak. Nah, kebutuhan ini kita lihat dari yang paling bawah sama yang paling atas, ya, dari yang mendesak sampai yang tidak mendesak. Kebutuhan paling dasar yaitu psychological needs atau kebutuhan psikologi itu lapar. Lapar ini adalah kebutuhan yang mendasar, yang mendesak, ya kan. Kalau lapar itu sudah terpenuhi, akhirnya naik lagi kebutuhan jadi safety needs, kebutuhan terhadap keamanan, ya kan. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi, naik lagi ke atas social needs, kebutuhan akan sosial. Dia ingin diakui, dia ingin masuk ke dalam kelompok tertentu. Some of belongings, love, sense of belonging atau love. Jadi dia ingin dicintai, dia ingin diakui, dia ingin diakui keberadaannya, dia ingin masuk ke dalam kelompok tertentu, itu social needs. Nah, kalau ini udah terpenuhi, manusia kebutuhannya naik lagi, dia naik esteem needs, gitu kan. Kemudian kalau ini sudah dipenuhi, sudah terpenuhi, maka akan naik lagi ke puncaknya kebutuhan, yaitu self actualization needs. Faktor psikologi yang kedua yaitu persepsi, di mana persepsi adalah proses di mana seseorang itu memilih atau menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan atau menafsirkan informasi dari lingkungan internal dan eksternal untuk membentuk suatu gambaran tertentu yang bermakna.
Nah, ada 3 proses di dalam penentuan persepsi, yaitu selective attention, selective distortion, dan selective retention. Selective attention ini apa sih? Selective attention adalah kecenderungan orang untuk menyaring sebagian besar informasi yang mereka buka. Kemudian setelah itu kemudian ada selective distortion. Setelah selective attention, kita menuju kepada selective distortion, di mana kecenderungan orang untuk menafsirkan informasi dengan cara yang mendukung apa yang sudah mereka yakini. Jadi kalau dia udah meyakini sesuatu, kemudian dia mencari informasi yang mendukung atas keyakinan dia. Kan dia udah, yang pertama kan tadi udah menyaring sebagian besar informasi yang dia buka. Dia udah buka informasinya, udah disaring sama dia meyakini akan sesuatu, kemudian mencari informasi yang dapat mendukung keyakinan mereka, keyakinan tadi. Kemudian yang terakhir selective retention, yaitu kecenderungan untuk mengingat poin bagus yang dibuat tentang merek yang mereka sukai dan melupakan poin bagus tentang merek pesaing. Jadi kalau dia udah meyakini sesuatu, oh saya udah yakin tentang informasi ini, akhirnya dia cuma fokus kepada informasi-informasi yang bagus tentang produk atau merek yang dia sukai. Dia lebih tidak menghiraukan poin-poin bagus produk-produk pesaing. Nah, psychological factor yang selanjutnya itu learning atau pembelajaran, di mana pembelajaran adalah perubahan dalam perilaku individu yang timbul dari pengalaman dan terjadi melalui interaksi. Di antaranya ada stimulus, isyarat, clue, respon, tanggapan, dan bala bantuan. Kemudian faktor psikologi yang terakhir yaitu adalah belief and attitudes, atau kepercayaan dan keyakinan dan sikap. Keyakinan ini apa sih? Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu yang didasarkan pada pengetahuan mereka, pendapat mereka, dan iman mereka. Sedangkan attitude atau sikap yaitu menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang relatif konsisten terhadap suatu objek atau ide. Nah, kita sudah membahas 4 faktornya. Ada faktor budaya, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, faktor budaya, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologi. Yang terakhir yaitu ada faktor ekonomi. Jadi ada 5, ya. Yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi apa aja sih? Di mana di dalamnya ada personal income atau pendapatan pribadi, ada family income, pendapatan keluarga, ada expected income atau pendapatan yang diharapkan yang akan datang. Kemudian ada kartu kredit, ya, consumer kredit, kemudian ada aset, ada tabungan, dan ada level standar kehidupan. Nah, itu tadi kelima faktor utama dari karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi 5 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen ada apa? Faktor budaya, faktor sosial, faktor personal, faktor psikologikal, dan faktor ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis perilaku keputusan pembelian. Ada 4 jenis perilaku keputusan pembelian, yaitu complex buying behavior, ada dissonance reducing buying behavior, ada habitual buying behavior, ada variety seeking buying behavior. Nanti kita bahas satu-satu. Tipe yang pertama atau jenis yang pertama, jenis perilaku keputusan pembelian yang pertama yaitu complex buying behavior. Itu ada di kotak merah. Kalau di gambar, ya, kotak merah posisinya ada di kiri atas. Kiri atas matriks itu di sebelah kiri significance difference between brand, ada banyak macam-macam perbedaan atau jenis-jenis brand, merek, kemudian high involvement of consumer. Jadi complex buying behavior ini terjadi ketika konsumen sangat termotivasi dalam membeli atau melihat perbedaan yang signifikan antar merek karena mereknya banyak, ya kan? Nah, kemudian pembeli akan sangat termotivasi ketika produk itu mahal, produk itu beresiko, produk itu jarang dibeli, produk sangat ekspresif, dan pembeli belum tahu banyak mengenai produk tersebut. Nah, jadi karena ini produknya biasanya cenderung mahal, cenderung beresiko, kemudian jarang dibeli juga, akhirnya konsumen punya high involvement gitu terhadap produk yang ingin mereka beli. Contohnya apa? Kalau mereka mau beli laptop atau komputer atau mobil. Laptop, komputer, mobil ini kan sesuatu yang mahal, sesuatu yang beresiko. Maksudnya beresiko dalam arti kalau kamu salah pilih, salah beli, kamu salah fungsi, ya kan? Kamu butuhnya laptop yang kayak apa, kamu jadinya beli yang mana, kan gitu. Terus kamu butuhnya mobil kayak apa, kamu jadinya beli yang mana, kan gitu. Itu beresiko kan? Terus kemudian
jarang dibeli. Apakah kamu tiap hari beli laptop, tiap hari beli mobil? Enggak kan? Jadi produknya jarang dibeli. Kamu akan beli satu itu sampai rusak baru kamu beli lagi, ya kan? Nah, laptop dan mobil ini mereknya banyak, ya kan? Akhirnya kamu mencari-cari satu demi satu merek dari laptop tersebut atau mobil tersebut. Jadi kan kamu punya high involvement gitu. Karena apa? Karena produknya itu punya banyak merek, kemudian mahal, berisiko, dan jarang dibeli. Kemudian yang kedua ada dissonance reducing buying behavior. Nah, hal ini perilaku pembelian tipe ini, konsumen tipe ini terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang, dan berisiko, tetapi hanya ada sedikit perbedaan di antara merek. Jadi dissonance reducing buying behavior ada di kotak nomor yang warna hijau, posisi di kiri bawah. High involvement juga karena memang barangnya juga mahal, juga jarang dibeli, juga beresiko, tapi mereknya tidak banyak, ya kan? Mereknya nggak banyak. Nah, biasanya di sini pembeli atau konsumen itu akan berkeliling itu ya berkeliling, entah itu kalau di mall ya kamu keliling-keliling nyari, atau kalau online ya kamu nyari-nyari gitu kan. Belajar mencari infonya, tetapi cepat untuk memilih karena tidak begitu banyak perbedaan merek. Nah, konsumen akan dapat merespon salah satu merek yang punya harga yang bagus dalam arti yang konsumen inginkan gitu, harganya cocok lah ceritanya. Jadi kalau setelah membeli, setelah mencobanya, nah hal ini berhubungan dengan post purchase ya. Setelah mereka membeli, kemudian mereka dapat membeli, setelah mereka membeli, kemudian mereka merasa puas, mereka dapat membeli kembali merek tersebut, ya kan? Tapi kalau nggak puas ya mereka akan pindah ke merek lain. Nah, pindah ke merek lain itu berdasarkan apa? Bisa berdasarkan pengalamannya dia sendiri karena nggak puas, atau bisa jadi berdasarkan informasi dari mulut ke mulut ketika dia sudah beli produk merek A misalkan. Kemudian teman-temannya bilang, harusnya kamu jangan beli yang A, tahu beli yang B, sama-sama bagus tapi yang B itu lebih murah. Nah, merek yang sama-sama bagus tapi merek yang B itu lebih murah daripada merek yang A. Merek A itu mahal karena brandnya aja gitu. Itu pun bisa mempengaruhi yang pada akhirnya seharusnya merek A ini memang bagus, tapi karena ada informasi itu akhirnya kamu next time belinya akhirnya merek yang B gitu, karena mendengar hal-hal tentang merek lain. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau beli keramik, cat tembok kan nggak banyak variasi mereknya, ya kan? Keramik mereknya apa sih? Kamu juga nggak hafal mereknya A, B, C, D, kayak sama aja deh gitu kan. Yang penting desainnya bagus, kemudian cocok untuk fungsinya, ya kan, kamu beli aja gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada habitual buying behavior atau perilaku pembelian yang sesuai dengan kebiasaan. Nah, habitual buying behavior ini ada di kolom biru, posisinya di kanan bawah, di mana low involvement, kamu tidak terlalu banyak involve tentang pencarian informasi, dan few difference between brand, jadi mereknya juga tidak banyak. Itu kan terjadi ketika keterlibatan konsumen yang rendah dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan, jadi mereknya nggak banyak bedanya. Nah, biasanya kalau yang habitual buying behavior ini, konsumen tidak melalui pencarian informasi yang secara eksesif seperti kamu beli laptop sama beli mobil. Itu nggak begitu nyari informasinya, nggak begitu terlalu banget gitu kan. Karena apa? Karena memang kebiasaan, namanya juga perilaku pembelian kebiasaan. Nah, jadi proses pembeliannya itu ya hanya melewati kepercayaan merek yang tumbuh secara pasif. Mungkin misalkan karena di rumah kebiasaan pakai itu, akhirnya kamu kalau beli produk itu ya mereknya itu gitu. Nah, contohnya apa? Contoh beli garam, gula gitu kan. Nah, jadi proses pembeliannya apa ya? Proses pembeliannya hanya melewati kepercayaan yang pasif. Misalkan keluargamu kebiasaannya pakai garam yang mereknya A, bungkusnya hijau gitu kan. Akhirnya padahal kamu kalau beli garam ya udah yang mereknya A, beli garam yang bungkusnya hijau gitu. Atau biasanya beli di rumah biasanya pakai gulanya merek Gulaku. Pada akhirnya kamu kalau beli gula ya mereknya Gulaku gitu. Nah, tapi ketika misalkan nggak ada di toko, misalkan mau beli Gulaku di toko nggak ada,
ya kamu nggak begitu banget yang harus nyari keluar lagi, harus nyari lagi yang penting yang dapat gula. Aku nggak, tapi yaudahlah yang penting gula, apalah adanya sini, kan sama-sama manis. Nah gitu, itu contoh habitual buying behavior. Jadi membeli karena kebiasaan, bukan karena loyalitas merek gitu. Kemudian yang keempat itu ada variety seeking buying behavior, yaitu yang di kolom kuning posisinya di kanan atas itu ada low involvement. Jadi konsumen tuh nggak terlalu banyak terlibat di dalam pencarian informasi, tapi di dalamnya ada banyak merek gitu. Contoh, misalkan kalau beli jajanan, snack, biskuit, apalagi teh yang di botol-botol minuman gitu kan, terus beli deterjen, beli sabun mandi, itu kan mereknya banyak ya kan. Kamu kalau beli misalkan biskuit gitu, aku pengen biskuit apa ya, mereknya kan banyak, tapi mereknya banyak, ada biskuitnya A, B, C, D, E, mereknya banyak, tapi kan tidak karena itu cuma biskuit ya kan, kalau nggak enak ya orang cuman beli harganya 6.000 gitu kan. Jadi tidak terlalu mengevaluasi, tidak terlalu mencari informasi. Kamu contoh mau beli biskuit apa, Roma, aku nyari informasi dulu lah, Roma tuh apa sih, perusahaannya tuh apa, rasanya gimana, terus berapa orang yang beli, terus testimoni, kan nggak kayak gitu. Ya udah mau beli roti apa ya, adanya biskuit Roma, ya udahlah Roma, ntar kalau nggak enak tinggal nggak usah beli lagi kan gitu. Tapi nggak terlalu menyesal banget. Karena apa? Karena tidak terikat dengan barang yang mahal, beresiko, ataupun jarang dibeli, enggak gitu. Beda dengan complex buying behavior gitu ya. Kalau misalkan nanti next time kamu beli Roma lagi ya mungkin karena adanya Roma, atau mungkin karena kamu memang lagi pengen Roma lagi. Tapi kalau memang next time kamu nggak beli biskuit Roma ya mungkin karena kamu bosen ya kan, pengen ganti biskuit yang lain kan gitu. Jadi biasanya di dalam produk-produk yang termasuk ke dalam variety seeking buying behavior ini, persaingan antar perusahaannya biasanya mereka menawarkan harga yang lebih rendah. Contoh misalkan sama-sama biskuit yang ada Roma, ada Good Time, ada apa, mereka tuh berlomba-lomba untuk memberikan harga yang lebih rendah. Kemudian mungkin ada kupon, contoh misalkan gratis apa, misalkan bundling, beli 2 lebih murah gitu kan. Kemudian iklannya juga lebih menggiurkan. Gimana caranya iklanku itu lebih menggiurkan, kalau orang makan snack ini tuh kayaknya bahagia banget gitu. Jadi biasanya di sini perusahaan tuh mencoba bersaing dalam segi harga dan penawaran khusus gitu. Itu adalah 4 jenis perilaku pembelian konsumen. Ada apa aja? Complex buying behavior, dissonance reducing buying behavior, ada habitual buying behavior, dan yang terakhir variety seeking buying behavior. Nah, kita sudah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian juga kita sudah membahas jenis-jenis perilaku pembelian konsumen. Ada 4 ya kan. Nah, sekarang ya kan kita bahas yaitu prosesnya, proses keputusan pembelian. Nah, ada 5 tahapan dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan terjadi ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh stimulus internal dan eksternal. Jadi konsumen perlu tahu dulu, seseorang tuh perlu tahu dulu dia butuhnya apa sih, dia pengennya apa sih gitu kan. Kemudian setelah tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kemudian mereka akan mencari informasi. Step yang kedua atau langkah kedua yaitu mencari informasi mengenai apa yang mereka butuhkan, itu produk apa atau jasa apa yang mereka butuhkan. Kemudian mencari informasi ini, jumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses pembelian, dan ini bergantung pada niatnya. Jadi niatnya dia mau nyari informasinya seberapa niat sih gitu kan. Kemudian jumlah informasi yang mereka dapatkan dari pencarian informasi tadi, kemudian kemudahan memperoleh informasi, kemudian informasi tambahan dan juga testimoni. Nah, mencari informasi ini bisa dari orang-orang terdekat, contoh keluarga, saudara, teman dekat, kemudian bisa dari internet, ya kan, yang paling gampang mudah sekarang dari internet, kemudian dari media massa atau dari laman testimoni. Nah, setelah tahu kebutuhannya dan keinginannya, kemudian sudah mencari informasi tentang produk-produk atau jasa-jasa yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian setelah itu mereka akan mengevaluasi
apa yang dievaluasi? Mengevaluasi beberapa merek dari produk atau jasa yang sudah mereka searching tadi, itu kan, mengevaluasi alternatif. Jadi di sini mereka di tahap ini mereka mengevaluasi beberapa merek tadi, merek produk dan merek jasa yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan mereka, kemudian mereka memilih. Nah, setelah mereka sudah memilih, maka tahap yang keempat yaitu keputusan pembelian. Di sini adalah tindakan konsumen, di mana konsumen itu membeli merek yang paling dia sukai. Jadi sudah memilih kemudian membeli. Nah, tahap keempat ini membeli. Nah, keputusan pembelian atau konsumen ini membeli didasarkan pada apa sih, atau dipengaruhi oleh apa sih? Nah, keputusan pembelian dipengaruhi oleh, bisa jadi sikap orang lain, bisa jadi tadi kan ada faktor eksternal, faktor internal, ada juga faktor situasional yang tak terduga, gitu kan. Jadi banyak faktor-faktornya kan, tadi sudah dibahas sebelumnya. Nah, setelah membeli, kemudian kan konsumen pakai, ya kan. Konsumen yang kita bahas di sini adalah end user, pengguna, bukan konsumen yang cuma membeli kemudian dihadiahkan ke orang, tapi konsumen adalah pengguna akhir, dia yang menggunakan produk tersebut atau jasa tersebut. Nah, setelah konsumen membeli, menggunakan, maka tahap terakhir yang kelima yaitu keputusan pasca pembelian atau post purchase behavior. Jadi perilaku keputusan pasca pembelian itu bisa terdiri dari puas atau tidak puas terhadap pembelian produk tadi. Kalau misalkan puas, ya bisa jadi konsumen tadi membeli lagi atau repeat order, ya kan. Biasa kan kita sering dengarkan sekarang repeat order. Tapi kalau konsumen tidak puas, maka dia bisa jadi akan beralih ke merek lain gitu. Nah, puas atau tidak puasnya konsumen dalam dari suatu produk yang mereka beli didasarkan pada apa? Nah, didasarkan pada ada dua hal. Satu, harapan konsumen, yang kedua performa nyata dari produk yang dibeli. Contoh misalkan ekspektasi konsumen tinggi, misalkan kayak dia punya ekspektasi tinggi terhadap suatu produk itu, tapi ternyata performa nyata dari produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, maka yang terjadi adalah kekecewaan, atau ketidakpuasan. Nah, kalau misalkan ternyata performa produk yang dihasilkan atau yang performa nyata dari produk tersebut itu memenuhi standar atau memenuhi ekspektasi konsumen atau bahkan bisa melebihi ekspektasi konsumen, maka alhasil konsumen akan merasa puas. Jadi puas atau tidak puasnya tergantung dari dua hal tadi, ekspektasi pembeli versus dan performa nyata dari produk atau jasa tersebut. Jadi semakin besar kesenjangan atau selisih antara ekspektasi dan kinerja produk, maka semakin besar ketidakpuasan konsumen. Maka dari itu perusahaan atau pembisnis harus bisa mengecilkan kesenjangan ini, mengecilkan selisih antara ekspektasi dan kinerja biar tingkat kepuasannya bisa lebih tinggi, begitu. Nah, bisa kita lihat di gambar sini. Tadi kan saya sudah menjelaskan 5 langkahnya, 5 langkah proses keputusan pembelian konsumen. Yang terakhir yaitu adalah post purchase decision atau keputusan pasca pembelian. Nah, keputusan pasca pembelian di sini tadi sudah dijelaskan hubungannya dengan kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan adalah kunci untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan konsumen. Nah, untuk mempertahankan dan juga menumbuhkan atau menambah jumlah konsumen dan menuai nilai seumur hidup pelanggan. Nah, di sini dilihat di gambar ada consumer expectation, ada perceived product performance. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam post purchase decision atau keputusan pasca pembelian ada 2 hal terpenting, yaitu ekspektasi konsumen dan juga kinerja produk yang dirasakan. Dilihat ada panahnya dua kuning ini, kemudian ada tanda panah. Yang pertama adalah exit expectation. Ketika memang ekspektasi konsumen itu
gapnya atau kinerja produk yang dirasakan itu sesuai dengan ekspektasi konsumen atau melebihi ekspektasi konsumen, maka yang akan dihasilkan yaitu satisfied customer atau pelanggannya puas. Nah, ketika pelanggannya sudah puas, maka dilihat di kolom hijau ada beberapa kemungkinan, yaitu dia bisa repeat purchase, membeli lagi, kemudian dia juga bisa menyebarkan berita baik tentang produk tersebut, kemudian dia juga bisa tidak terlalu peduli dengan produk pesaing, kemudian dia juga bisa membeli produk lainnya dari satu perusahaan yang sama. Misal misal contoh gini, kalian pakai sampo Pantene, itu kan dari perusahaan P&G. Nah, kalian merasa merasa puas gitu kan. Nah, ketika kalian punya anak, kalian mau nyari sampo untuk anak-anak. Nah, karena kalian sudah puas dengan produk dari perusahaan P&G, bisa jadi kalian mencari sampo anak-anak yang juga dari perusahaan P&G gitu. Nah, ini kalau misalkan memang performa kinerja produk itu melebihi atau memenuhi standar ekspektasi konsumen, di mana konsumen menjadi puas. Maka yang terakhir di sini increase customer value. Jadi dari kepuasan konsumen bisa meningkatkan nilai pelanggan, atau konsumen itu bisa jadi pelanggan setia. Kemudian sebaliknya, apabila kinerja suatu produk yang dihasilkan atau yang dirasakan oleh konsumen itu tidak memenuhi standar ekspektasinya dia, maka konsumen akan tidak puas. Nah, ketika konsumen tidak puas, kemungkinannya banyak tidak membeli. Yang pertama, yang pasti tidak membeli, ya kan. Kemudian tidak membeli lagi maksudnya. Kemudian bisa jadi dia akan menyebarkan berita negatif tentang produk yang dia beli karena dia merasa tidak puas, ya kan. Sekarang apalagi udah ada online, kalau kamu belinya online belinya via online shop, via Shopee misalkan, di dalamnya tuh ada toko-toko banyak, kemudian kamu merasa tidak puas, kamu bisa ngasih bintang 1, kemudian kamu memberikan testimoni yang tidak bagus atau yang negatif. Karena apa? Karena memang kamu merasa performa yang dihasilkan oleh produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, Bu, ya salahkan ekspektasi manusianya lah. Begini, ekspektasi seseorang itu muncul karena apa sih? Ekspektasi seseorang itu muncul karena adanya informasi sebenarnya. Jadi ada informasi terlebih dahulu. Informasi itu dari mana sih? Bisa dari iklan, ya kan? Dari iklan, atau dari testimoni orang, atau dari informasi yang dia dapatkan dari mana saja, dari situ. Nah, karena adanya iklan, misalkan informasi yang didapatkan dari iklan, nah iklannya bagus, akhirnya dia punya keyakinan bahwa produk ini bagus, ya kan, terus harganya juga miring, ya kan, akhirnya dibelilah. Ternyata performanya tidak sesuai dengan ekspektasi dia ketika dia membayangkan produk tersebut sesuai dengan iklan gitu. Nah, makanya kenapa saya selalu bilang kalau membuat iklan itu kita boleh membagus-baguskan produk, tapi jangan terlalu over, karena kita nggak bisa menyajikan kesempurnaan di suatu produk, pasti ada kelemahannya. Memang tidak dianjurkan ketika membuat iklan itu menunjukkan kelemahan, tapi setidaknya jangan terlalu over, berlebihan untuk membagus-baguskan produk begitu, karena bisa jadi fatal tadi. Bisa jadi karena produk tidak sesuai dengan ekspektasi, maka akhirnya menuai testimoni negatif yang membuat akhirnya pelanggan konsumen yang tadi beli nggak mau beli lagi. Kemudian itu juga bisa mengakibatkan calon pembeli, di mana orang yang belum pernah beli tapi karena testimoninya jelek-jelek akhirnya dia nggak jadi beli. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya ada the buyer decision process for new products. Ada proses keputusan pembelian untuk produk baru. Produk baru di sini yang dimaksud ada 2. Yang pertama adalah benar-benar produk baru, yaitu barang atau layanan atau jasa atau ide yang dianggap oleh beberapa calon pelanggan atau calon pembeli sebagai suatu produk yang memang baru. Yang kedua adalah proses adopsi, di mana proses mental yang dilalui seseorang mulai dari pembelajaran pertama tentang inovasi sehingga penggunaan reguler. Nah, proses adopsi dari produk baru ini, tahapan dalam proses adopsi ini untuk keputusan pembelian, yaitu yang pertama kesadaran dulu. Jadi adanya produk baru atau produk inovasi, konsumen itu mulai dari kesadaran dia dulu, sadar bahwa ada produk baru nih gitu loh. Nah, kesadaran ini adalah saat konsumen mengetahui adanya produk baru tapi kekurangan informasi mengenai produk baru tersebut. Kemudian karena sudah sadar, sudah aware, ya kan, sudah tahu ada produk baru nih gitu kan, kemudian dia tertarik
apa sih ini gitu kan. Nah akhirnya di langkah kedua atau stage yang kedua dalam proses adopsi, proses keputusan pembelian untuk produk baru, yaitu ketertarikan, dimana ketertarikan adalah saat konsumen mencari informasi tentang produk baru tersebut. Jadi sudah tahu ada produk baru, kemudian ini apa sih, cari yuk informasinya gitu. Nah kemudian setelah dia mencari informasi lah, stage atau langkah yang ketiga yaitu konsumen akan mengevaluasi, yaitu ketika konsumen mempertimbangkan apakah masuk akal apa enggak sih kalau dia mencoba produk baru tersebut. Misalkan udah biasa pakai produk A, kemudian biasa pakai apa ya, misalnya biasa pakai sampo, bukan, biasa pakai sabun untuk kesehatan misalkan, tiba-tiba ada sabun yang bisa menjadikan putih secara instan gitu misalkan. Nah kira-kira masuk akal nggak sih kalau aku beli sabun ini gitu misalkan. Nah itulah proses evaluasi konsumen. Kemudian setelah melalui proses evaluasi, nah ketika dia mikir mungkin masuk akal ya, akhirnya masuklah kepada trial atau percobaan. Nah, percobaan adalah ketika konsumen mencoba produk baru tersebut, membeli, kemudian mencoba. Untuk apa? Untuk membuktikan perkiraan penilaian dia. Kemudian setelah melakukan percobaan, maka stage atau langkah yang terakhir di dalam keputusan pembelian suatu produk baru yaitu adalah proses adopsi, di mana saat konsumen memutuskan untuk menggunakan produk itu secara penuh dan teratur. Jadi misalkan kamu sudah biasa, pernah kan kamu biasa menggunakan produk apa dengan merek A, kemudian tiba-tiba ada produk baru, ya kan, fungsinya mirip tapi mungkin ada kelebihan fungsi yang lain, perbedaan fungsi yang lain, kemudian kamu nyoba. Setelah kamu mencoba, kamu merasa bagus nih, akhirnya kamu beralih pindah menggunakan ke yang produk baru tadi. Karena apa? Karena sudah mencoba, membuktikan bahwa ternyata bagus. Akhirnya yang terakhir adalah konsumen itu mengadopsi produk baru tersebut, menggunakannya secara penuh dan teratur. Nah, perilaku konsumen ini tidak hanya sebatas nasional atau satu negara, tapi juga internasional, di mana ada namanya perilaku konsumen di lintas batas internasional. Karena apa? Karena kita pun banyak sekali produk-produk dari luar negeri masuk ke Indonesia, di mana itu juga termasuk lintas batas internasional. Nah, kok bisa sih ya produk luar negeri masuk Indonesia dan laku gitu kan? Nah, disinilah peran pemasar harus tahu sejauh mana konsumen dari dua atau lebih negara yang serupa atau berbeda mempunyai nilai-nilai yang berbeda, mempunyai perilaku konsumen yang berbeda, di mana dipengaruhi oleh 5 faktor utama tadi. Ada faktor budaya, faktor sosial, faktor personal, faktor psikologikal, dan faktor ekonomi. Karena 5 faktor utama ini setiap negara pasti berbeda, walaupun serupa tapi tidak sama. Nah, perbedaan bisa meliputi tadi kan nilai, sikap, perilaku. Nah, di sini tugas pemasar adalah menyesuaikan. Itu kan tugas perusahaan, menyesuaikan bagaimana produknya bisa laku di luar negara gitu. Nah, dengan mengetahui perilaku konsumen dalam suatu negara, maka akan memudahkan pemasar untuk memahami aspek psikologisnya, sosialnya, budayanya, ekonomi, segala macam dari konsumen asing. Nah, kalau sudah tahu, maka pemasar atau perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang efektif untuk masing-masing pasar negara tertentu yang mau disasar. Misalkan dia mau mengekspor produknya ke Indonesia, ya dia harus tahu dulu budaya Indonesia seperti apa, faktor ekonominya, sosialnya, personalitinya, kemudian psikologinya. Pasti akan berbeda cara pemasarannya, cara marketingnya gitu kan, pasti akan berbeda dengan ketika dia mau mengekspor ke Cina misalkan, atau ke Jepang. Karena apa? Karena nilai-nilai di Indonesia atau 5 faktor utama tadi yang ada di Indonesia itu pasti akan berbeda dengan yang di Cina, pasti berbeda juga dengan yang di Jepang. Jadi di sini tugasnya perusahaan untuk tahu, tugas pemasar untuk tahu 5 faktor utama tadi di setiap negara. Kan 5 faktor utama tadi itu mempengaruhi perilaku pembelian konsumen.
contoh real yang pernah saya alami yaitu itu produk McDonald. Nah, McDonald di Indonesia itu menyediakan menu nasi. Kenapa? Karena kita punya jargon itu kan, yang tadi sudah saya cerita bahwa Indonesia tuh kalau belum makan nasi belum makan gitu. Tapi berbeda ketika di Malaysia itu McD tidak menyediakan menu nasi. Jadi pertama kali saya ke sana, kemudian saya ke McD, saya bilang menu nasi ada. Mereka bilang kita tidak serve nasi. Padahal kan sama-sama makan nasi kan, tapi ya entahlah kenapa mereka tidak serve nasi, saya tidak tahu. Tapi yang pasti itu pasti ada faktor-faktor, 5 faktor tadi, faktor budaya, faktor sosial, psikologi, ekonomi, personality. Jadi mungkin orang Malaysia tidak begitu suka nasi gitu kan, atau mungkin mereka lebih suka kentang gitu. Jadi kalau di Malaysia tuh lebih banyak menunya kentang gitu kan, lebih bervariasi. Tapi mereka nggak nyediain nasi, saya juga nggak tahu kenapa. Jadi kalau ke McD itu di Malaysia nggak pernah bisa makan nasi gitu. Nah, berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia cara marketingnya McDonald ini menyediakan menu nasi yang berbagai macam ragam. Kemudian ketika ada hari-hari tertentu, mereka mengeluarkan menu-menu tertentu sesuai dengan lidah orang Indonesia, sesuai dengan budaya orang Indonesia. Misalkan burger rasa rendang, ya kan, rendang kan masakan Padang, ya kan, rendang Padang. Kemudian misalkan mengeluarkan rice bowl, ayam geprek atau ayam lombok ijo, itu kan budaya Indonesia. Nah, mungkin cara pemasaran mereka di negara lain mungkin akan berbeda, ya kan, di Maroko berbeda, di Jepang berbeda gitu kan. Karena Jepang itu mereka suka biasanya makan sushi, sashimi gitu kan. Mungkin burgernya dagingnya daging daging mentah gitu kan, sashimi gitu. Kemudian di UK beda lagi, di Spanyol beda lagi, di Jerman beda lagi, dan seterusnya. Di Arab beda lagi gitu ya. Jadi memang pemasar ini atau perusahaan harus ketika mau memasarkannya di luar negara atau lintas batas internasional, maka harus mengetahui dulu 5 faktor utama perilaku pembelian tadi. Itu kan biar tahu atau biar bisa tepat sasaran. Begitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga paham ya sampai sini. Untuk materi kita yang kelima, yaitu mengenai perilaku konsumen dan pasar konsumen. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk mungkin kalau ada kurang informasi, silahkan bisa dicari informasinya lebih lanjut, ada di YouTube, di Google, segala macam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.